إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan agenda sepanjang Ramadan ini dalam situasi lingkungan yang nyaman, aman, dan jauh dari bencana. Mungkin kita perlu ingat beberapa saudara kita yang ada di Demak, mereka sedang dilanda banjir dan penuh dengan situasi keterbatasan. Barangkali Bapak Ibu sekalian, di kesempatan Anda sedang berpuasa, semoga ada salah satu di antara doa kita yang diijabahi oleh Allah. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda bencana. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang diberikan oleh panitia berkaitan dengan mencegah ikhtilat sebagai upaya mengatasi problematika moral di masyarakat. Terus terang ini bukan tema dari saya, ini murni atas permintaan panitia. Semoga ini bagian dari upaya pendidikan yang diberikan oleh panitia kegiatan Ramadan di kampus untuk memberikan edukasi bagi para pengguna masjid. Bahkan tidak hanya itu, bisa berlaku lebih umum, bagaimana agar menjaga interaksi yang ideal dengan lawan jenis. Ada beberapa konsep yang diajarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah menjaga hubungan lawan jenis. Konsep yang pertama adalah bahwa Islam membedakan antara lelaki dengan perempuan. Penegasan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha, dan lelaki itu tidak sama dengan wanita. Oleh karena itu, semua bentuk tanggung jawab, semua bentuk aneka aturan yang terjadi pada lelaki tidak seragam dengan apa yang terjadi pada perempuan. Sehingga di sana ada aturan yang berlaku bagi lelaki dan di sana juga ada aturan yang berlaku bagi perempuan. Maka prinsip yang menyamakan lelaki sama dengan perempuan atau seluruh turunannya ini sebenarnya prinsip yang tidak adil. Al-Quran mengatakan walaysa dzakaru kal untha, namun ada sebagian orang yang mengatakan laki dan perempuan itu sama saja. Memang kita akui ada beberapa hukum yang sama antara laki dan perempuan. Misalnya wajibnya sholat, wajibnya puasa, dan beberapa hukum yang lain. Tapi ini tidak berlaku keseluruhan dan terbukti di banyak aturan antara laki dan perempuan dibedakan. Nah, kalau kemudian kita sudah paham seperti ini, maka kenapa sampai pada titik adanya perbedaan posisi ketika sholat, posisi ketika ibadah? Karena walaysa dzakaru kal untha, laki dan perempuan itu beda. Dan kita diajarkan sebuah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu adalah prinsip kias, prinsip analogi, di mana syariat kita mengajarkan menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan prinsip ini pernah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu beliau menjelaskan tentang rincian mengeluarkan zakat. Kata Abu Bakar, inna syari'ata la tufarriqu bainal mujtama' wa la tastami'u bainal mutafarriq. Bahwa syariat itu tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda. Berarti kalau Al-Quran menegaskan walaysa dzakaru kal untha, laki dan perempuan itu tidak sama, berarti ketika ada upaya penyamaan, ini bertentangan dengan prinsip keadilan.
Ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Baik, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua, bahwa Islam mengajarkan agar manusia menghindari semua potensi pelanggaran yang sering diistilahkan dengan upaya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah artinya adalah menutup setiap celah terjadinya pelanggaran. Karena itu semakin besar sebuah bentuk pelanggaran, maka celah yang ditutup makin banyak. Dan salah satu di antara ukuran besar kecilnya pelanggaran adalah dilihat dari efek samping. Contoh pelanggaran yang efek sampingnya sangat banyak adalah pelanggaran zina. Perbuatan zina ini bisa merusak banyak sekali hukum. Praktek zina bisa merusak nasab, nanti bisa merusak masalah mahram, bisa merusak perwalian, bisa merusak hukum warisan, dan masih banyak kerusakan yang lainnya. Sehingga dengan satu perbuatan dosa ini turunannya banyak. Ketika turunannya banyak, maka nilai dari perbuatan dosa itu makin besar. Sebab kita tahu bahwa perbuatan dosa bertingkat, sebagaimana ketaatan yang dilakukan oleh manusia juga bertingkat. Semakin besar nilai maslahat sebuah ketaatan, maka nilainya makin istimewa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah? Dan itu adalah para dai yang mengajak orang untuk bertakwa. Dia memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Maka Allah sebut perkataan dai ini sebagai ahsanu qaulan. Wa man ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Karena pengaruh baiknya luas. Demikian pula sebaliknya. Sebuah perbuatan maksiat jika dampak buruknya banyak, maka nilai dosanya lebih besar. Kita tahu bahwa manusia itu berbeda dengan binatang dari sisi keberadaannya adalah mereka makhluk yang bernasab. Sehingga masing-masing kita jelas, Anda ini keturunan siapa? Saya bin A, A-nya bin B, B bin C, dan seterusnya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai kejelasan ini, yang membedakan antara mereka dengan binatang adalah antara zina dengan pernikahan. Islam memberikan aturan, nasab yang sah adalah nasab yang muncul karena proses pernikahan. Binatang mereka nggak punya nasab. Walaupun bisa jadi, Anda bisa pastikan ini ayam betina nggak pernah kawin kecuali sama si jantan ini misalnya. Lalu dia punya anak. Kita bisa pastikan ini anak pasti keturunan si jantan tersebut, misalnya ya. Cuman kan tidak ada dalam bahasa binatang, misalnya kutuk bin jago, itu tidak ada kan. Tetap nanti dia dinisbahkan kepada ibunya. Ini anak siapa? Anak siapa adalah babonnya. Karena binatang induknya itulah yang jadi acuan. Nah, tentu saja manusia berbeda dengan posisi binatang. Di sana ada perbedaan dari sisi entitas. Manusia punya akal, mereka punya pikiran. Namun dari sisi keberadaan, apa yang membedakan antara manusia dengan binatang? Mereka adalah makhluk yang bernasab. Baik. Nah, untuk mengatur posisi ini, maka syariat memberikan larangan yang sangat tegas berkaitan dengan zina dan seluruh yang mengantarkannya. Wala taqrabuz zina innahu kanat fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya
perbuatan zina itu adalah tindakan fahisyah, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ketika Allah menjelaskan tentang larangan zina, Allah tidak hanya mengatakan jangan berbuat zina, tapi yang dikatakan apa? Jangan mendekati zina. Itu menunjukkan bahwasanya proses saddud dzari'ah tadi, menghalangi semua celah yang menuju pada kerusakan, itu sudah dilakukan. Sehingga yang dilarang tidak hanya perbuatannya, tapi pengantar perbuatannya juga dilarang. Yang dilarang tidak hanya perbuatannya, tapi juga termasuk pengantar perbuatannya. Sehingga lelaki dan perempuan interaksinya diatur oleh agama. Nah, salah satu di antara aturan itu bisa kita lihat dari sisi mereka dilarang untuk ikhtilat, agar jangan sampai terjadi interaksi yang semakin parah sehingga sampai pada tingkatan praktek zina. Karena itulah jamaah, kita bisa lihat dalam syariat kita ada yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams, 5 hal pokok yang sangat dijaga oleh syariat. Meliputi apa saja? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab dan kehormatan, dan menjaga akal. 5 hal pokok yang paling dijaga oleh syariat, yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Dan salah satunya adalah nasab dan kehormatan. Upaya yang dilakukan oleh syariat tidak hanya perbuatannya yang dilarang, tapi pengantar perbuatannya. Nah, salah satu di antara contoh itu bisa kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana adab saat melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf lelaki yang terbaik adalah yang paling depan, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf wanita yang terbaik adalah yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Jadi semangat syariat menjauhkan itu dalam situasi ibadah, apalagi dalam situasi yang lainnya. Baik, di sini mungkin bisa Anda katakan kita sedang berbicara konsep ideal, tapi praktek di lapangan barangkali jauh berbeda. Sehingga praktek di lapangan yang berbeda dengan konsep ideal tentu saja tidak kita jadikan sebagai alasan ya. Namun kita dekatkan yang belum ideal itu kepada yang ideal. Artinya begini, Anda mungkin akan melihat, tapi Pak, realitanya orang kalau tawaf itu kan campur itu tawaf. Dan tawaf itu dipisahkan mungkin nggak bisa, campur itu, laki dan perempuan. Itu kan berarti ikhtilat. Iya, realitanya memang ikhtilat. Terus gimana? Maka pertanyaan kita adalah, apakah praktek itu bisa jadi dalil? Satu ya. Yang kedua, itu kan kondisi tidak ideal, di mana posisi mereka kenapa campur? Karena saat mereka tawaf, mereka rombongan satu keluarga, dan bagian dari unsur keluarga ada laki ada perempuan. Pemisahan tidak mungkin dilakukan. Nah, di saat pemisahan tidak mungkin dilakukan, maka terjadilah seperti yang kita lihat. Namun upaya yang dilakukan oleh otoritas Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dalam situasi ibadah yang bisa dipisahkan, mereka dipisahkan. Sehingga saat mau sholat itu yang perempuan disuruh ke belakang, yang laki-laki disuruh ke depan. Pada waktu mereka tawaf, kok ada yang perempuan disuruh ke belakang, berhenti suruh ke belakang ketika mendekati waktu sholat. Nah, itu bukti bahwasanya mereka juga sudah melakukan upaya pemisahan di posisi ibadah yang bisa dipisahkan. Sehingga waktu sholat yang perempuan disuruh mundur, yang laki-laki disuruh mendekat ke Ka'bah. Baik, hal yang sama juga seperti yang terjadi di Masjid Nabawi dan beberapa masjid yang lainnya. Mereka sebenarnya sudah ada upaya untuk dipisahkan, tapi untuk kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dipisahkan,
ya bagaimana lagi? Dan itu masuk dalam kategori kondisi tidak ideal. Nah, untuk kebutuhan yang lebih ringan daripada itu, maka kita upayakan mendekati yang ideal. Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Lakukan yang ideal, kalau nggak bisa, deketin yang ideal. Nah, mungkin bagian ini yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan untuk para mahasiswa. Kalau di kampus gimana, Pak? Anda lakukan yang ideal kalau bisa. Kalau nggak bisa, namanya bangku kampus kan, Anda nggak mungkin bisa ngatur kan. Teman Anda tiba-tiba ada di depan misalnya, yang perempuan, campur laki dan perempuan. Kalau nggak bisa, waqaribu, dekati yang ideal. Anda ambil posisi yang kira-kira tidak ikhtilat atau lebih bisa menghindari ikhtilat. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai masukan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga bisa jadi bekal bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi mahasiswa yang ideal, baik berkaitan dengan bagaimana cara dia berkuliah maupun berkaitan dengan interaksi dengan lawan jenis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dijauhkan dari segala bentuk potensi yang menyebabkan amal kita hangus disebabkan karena perbuatan maksiat dan pelanggaran syariat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.